semuanya, selamat datang di workshop Adobe Illustrator. Nah, kenalin, nama aku Zevanya Kina dan aku dari program studi Desain Komunikasi Visual angkatan 2020 nih. Nah, hari ini kita bakal kenalan sama aplikasi yang namanya Adobe Illustrator. Adobe Illustrator itu sendiri adalah aplikasi yang biasa dipakai untuk buat logo atau ilustrasi-ilustrasi berbasis vektor, atau bahkan juga bisa digunain untuk membuat desain suatu brand atau produk. Kita bakal bahas dulu nih kira-kira tools apa sih yang ada di Adobe Illustrator. Aku bakal mulai dari tools-tools yang ada di toolbar di Adobe Illustrator sendiri. Jadi dari pertama kita punya dua tool yang mirip-mirip nih teman-teman. Pertama ada Selection Tool dan juga ada Direct Selection Tool. Nah, bedanya apa sih? Kalau selection tool itu sendiri kita gunakan untuk memilih atau menyeleksi suatu objek. Sedangkan kalau direct selection tool itu kita gunakan untuk memilih atau menyeleksi titik sudut dari suatu objek. Selanjutnya kita juga punya pen tool. Pen tool itu kita gunakan untuk membuat suatu garis. Jadi kita bisa bikin garis lurus, atau kita bisa bikin garis melengkung, atau kita juga bisa bikin garis zigzag menggunakan pen tool ini. Selanjutnya juga ada Type Tool. Nah, Type Tool ini seperti namanya, kita gunakan untuk memasukkan atau memberikan tulisan di dalam desain kita gitu ya teman-teman, di dalam AI. Untuk yang selanjutnya, kita juga ada tool yang namanya Line Segment Tool. Nah, Line Segment Tool ini sendiri mirip-mirip sama Pen Tool, tapi bedanya untuk Line Segment Tool ini kita cuma bisa membuat garis lurus gitu teman-teman. Cara pemakaiannya, jadi kita harus tarik titiknya gitu. Jadi kita klik di sini, terus baru kita tarik ke panjang yang kira-kira kita pengen garis kita sepanjang apa. Selanjutnya kita punya tool yang namanya Ellipse Tool. Tapi ini sebenarnya nggak cuma ellipse aja ya, ini sebenarnya lebih kayak ke Shapes Tool gitu. Jadi kita punya Ellipse Tool, kita punya Rectangle Tool, kita juga punya Pentagon Tool, Star Tool, kayak gitu-gitu. Jadi kegunaan dari tool yang ini itu adalah membuat shapes gitu teman-teman. Selanjutnya kita juga punya Paintbrush Tool. Nah, Paintbrush Tool ini seperti namanya, kita menggunakannya itu kayak kita pakai kuas gitu teman-teman. Jadi kita tarik mouse kita atau kita tarik ininya, kursornya, dan dia bakal keluarin stroke gitu. Jadi nanti bakal ada garisnya di tempat yang tadi kita tarik garis itu teman-teman. Dan nanti yang muncul bakal berbentuk stroke gitu. Nah, selanjutnya kita punya Pencil Tool. Untuk Pencil Tool itu sendiri, garis yang bakal muncul itu tipis gitu teman-teman, nggak setebel yang dibuat sama si brush tool tadi. Selanjutnya kita juga punya eraser tool nih. Eraser tool ini gunanya seperti kayak namanya untuk menghapus bagian-bagian dari suatu objek gitu teman-teman. Dan selain untuk menghapus bagian-bagian dari suatu objek, eraser tool ini juga bisa dipakai untuk memisah sebuah objek gitu. Jadi misalnya kita punya kotak dan misal kita lewatin eraser tool di tengah-tengahnya gitu ya, nanti kotaknya itu bakal bisa kepisah jadi dua gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita juga punya dua lagi nih yang mirip-mirip lagi, ada Mesh Tool dan juga ada Gradient Tool. Nah, seperti namanya, Gradient Tool itu kita gunain untuk membuat sebuah gradiasi di dalam suatu objek. Untuk Mesh Tool itu kita menggunakannya untuk membuat gradiasi juga, tetapi kita bisa menentukan kita kira-kira di titik mana sih yang kita pengen area ini supaya ada gradasinya, kayak gitu teman-teman. Selanjutnya kita juga punya yang namanya Eyedropper Tool. Nah, logonya yang kayak pipet ini ya teman-teman. Eyedropper Tool ini sendiri kita gunain untuk mengambil contoh dari suatu warna gitu teman-teman. Jadi misal kita punya kotak warna merah dan kita ada kotak yang belum kita warnain. Kita seleksi kotak yang belum kita warnain dan kita pakai eyedropper tool untuk mengambil warna dari kotak yang warna merah tadi. Jadi nanti warna kotak yang belum kita warnain bakal sama kayak warna. Selanjutnya kita punya blend tool. Nah, blend tool ini sendiri itu bisa kita gunakan untuk membuat gradasi juga teman-teman. Nah, gimana sih caranya membuat gradasi dengan blend tool? Pertama kita harus punya dua objek dengan dua warna berbeda teman-teman. Dan kita tinggal klik aja nih di objek pertama dengan blend tool, kemudian langsung klik di objek kedua dengan blend tool gitu. Nanti itu akan otomatis membuat sebuah gradasi dari warna objek pertama ke warna objek kedua kayak gitu. Selanjutnya kita juga punya Artboard Tool, gunanya untuk mengatur artboard yang kita punya. Kita juga bisa menambah artboard baru lagi dengan cara mengklik logo New Artboard. Selanjutnya nih, kita ada juga yang namanya Zoom Tool. Seperti namanya, kita gunakan untuk meng-zoom in atau zoom out artboard yang lagi kita kerjain. Kemudian nih, ada juga nih dua kotak yang ada di bagian agak bawah ini. Jadi ini adalah namanya fill dan stroke. Di bawah dari fill dan stroke itu kan ada tiga kotak nih kan teman-teman, ada tiga kotak kecil-kecil. Nah, untuk yang paling kiri sendiri itu adalah kotak color. Jadi kalau kalian klik di situ, colornya kalian atau fillnya kalian itu kalian bisa bebas tentuin dengan warna apa aja. Sedangkan untuk kotak yang tengah itu adalah kotak gradient. Jadi kalau kalian klik di kotak itu,
nanti objek kalian akan secara otomatis berubah menjadi mode gradient kayak gitu. Nanti kalian juga bisa langsung atur warnanya. Selanjutnya di kotak yang paling kanan itu adalah kotak none. Jadi kalau kalian klik di kotak ini, objek yang kalian seleksi nanti akan tidak memiliki warna apapun. Nah, yang terakhir nih teman-teman, kita juga punya fitur yang namanya change screen mode. Ini kita gunakan untuk mengubah screen mode-nya kita, membuat screen kita jadi full screen atau bisa juga kayak mau minimize screen kita kayak gitu teman-teman. Nah, segitu dulu nih buat perkenalan dari tools-tools yang ada di dalam Adobe Illustrator. Karena kita udah belajar gimana cara pakai tools-tools yang ada di AI, sekarang saatnya kita praktek teman-teman. Gimana sih cara bikin desain di Adobe Illustrator? Yuk! Nah, sekarang aku udah buka artboard kosong nih teman-teman. Nah, di sini kita bakal bareng-bareng bikin ilustrasi yang simple aja. Nanti bakal ada hewannya dan backgroundnya bakal kayak gunung-gunung atau bukit-bukit kayak gitu teman-teman. Nah, di sini aku pertama bakal bikin gunung-gunung atau bukit di belakangnya dengan menggunakan ellipse tool. Di sini aku bakal tarik ellipse yang agak panjang kayak gini. Kemudian aku bakal bikin si ellipse-nya ini jadi gradient. Aku akan klik di gradient ini, hilangin stroke-nya dengan cara klik stroke ini dan klik none ini yang ada garis merahnya. Gradientnya ini aku pengen bikin dari atas ke bawah gitu. Jadi aku bakal buka panel gradient dengan cara klik window dan gradient ini teman-teman. Nanti dia bakal muncul di kanan bawah. Pertama seleksi dulu fill-nya. Kita bakal lihat di sebelah sini ada yang namanya gradient angle. Nah, kita ubah angle-nya jadi min 90 atau 90 nggak apa-apa. Aku terus pengen supaya bagian atasnya ini, yang bagian putihnya ini, berubah jadi warna lain. Agak coklat-coklat gitu. Bagian titik putih itu, kita bakal klik 2 kali. Dan kita bakal ada palet warna juga nih teman-teman. Aku bakal pilih warna yang coklat ini nih. Coklat yang paling kiri sendiri di bawahnya hijau, oke? Aku bakal duplikasiin atau copy paste si ellipse-nya ini jadi 3 teman-teman. Klik diseleksi, terus kalian klik copy, Ctrl T dan Ctrl V kayak gitu juga. Aku pengen ada sedikit dimensinya nih, jadi aku akan memperbesar sedikit yang si ellipse yang bagian tengah. Nah, udah gitu aku seleksi semuanya nih dengan cara pakai selection tool dan kita tarik untuk mengeblok ketiga shape ini gitu. Kemudian aku bakal potong nih bagian bawahnya supaya dia flat dengan cara pakai eraser tool. Nah, eraser tool ini kita bisa langsung aja sambil tahan shift lalu kita langsung klik ya. Udah kayak gitu, ini shape-nya bakal kepisah teman-teman. Nah, udah kepisah tuh dia. Kita delete aja bagian yang nggak kepake. Selanjutnya aku bakal bikin dia atasnya jadi kayak ada saljunya gitu. Dengan cara apa? Dengan cara kita akan pakai yang namanya paintbrush tool ini dan kemudian kita gambar di sini. Jadi kayak ada saljunya gitu ya. Udah kayak gitu, aku bakal ini kan dia ujung-ujungnya kepisah ya. Nah, aku akan sambungin ujung-ujungnya ini dengan menggunakan pen tool. Kemudian kita bisa langsung klik aja. Nanti dia bakal ada kayak garis yang ngikutin kayak gitu. Kita bisa langsung ikutin di sepanjang gunungnya gitu. Nah, ini kan udah jadi nih langsung dia udah jadi suatu shape gitu ya. Kemudian supaya kayak salju, isinya stroke-nya itu akan aku hapus. Kemudian akan aku ganti jadi warna mungkin agak sedikit abu-abu ya. Nah, kayak gitu. Nah, aku bakal ulangin lagi step yang sama untuk 2 gunung yang lain. Bisa pakai paintbrush tuh. Oke, selanjutnya kita bakal bikin ada kayak bukit-bukit pepohonan di bawah sini gitu. Kita pakai ellipse lagi tapi lebih kecil aja nih, lebih kecil dan lebih gendut sedikit deh. Aku bakal pilih warna hijau. Sebelumnya karena gradiennya ke samping, aku akan ganti jadi gradiennya supaya ke atas. Baru hijaunya kita ganti. Oke, selanjutnya akan aku copy paste lagi dia, terus copy paste yang gemuk lagi. Tapi si ini nih aku taruh paling depan deh. Bring to front gitu. Si bertiga ini akan aku pakein eraser lagi nih. Shift dulu baru kita tarik ya. Nah, muncul kayak gini kan. Kita bisa pindahin ke tempatnya yang semula. Kayak gitu aku akan copy dan paste ini lagi nih teman-teman. Copy.
Terus backgroundnya aku bakal pakai rectangle tool. Kita sambil pencet shift supaya dia tetap kotak ya teman-teman. Nah dia kan ini muncul di paling depan. Kita harus kasih dia ke belakang. Jadi kita ke arrange, send to back. Nah kayak gini. Untuk warnanya sendiri mungkin sedikit lebih gelap gitu. Jadi aku akan tarik ke sebelah kanan semua. Kurang hijau dikit. Oke, selanjutnya aku akan bikin awan. Nah, aku bakal bikin awan dengan lingkaran sempurna. Jadi kita pakai ellipse tool sambil tahan shift. Kita pakai eyedropper tool aja supaya warnanya sama kayak saljunya. Terus kita copy paste agak banyak gitu. Membuat 4 lingkaran ini jadi satu shape yang sama dengan cara pakai yang namanya Pathfinder. Nah, kita bisa cari di window dan ada bagian Pathfinder. Nah ini kita klik. Nah nanti akan muncul di sebelah kanan sini nih guys. Nah aku bakal pakai pilihan yang pertama yaitu Unite. Nah kita bisa klik itu dan langsung dia jadi satu shape yang sama nih. Ini kan bentuk awannya belum bagus banget nih. Nah, sebelumnya kita jangan seleksi ininya ya, jangan seleksi shape-nya. Tapi kita pakai pen tool dan aku akan tarik dari paling bawahnya ini sambil pencet shift dan ke ujung sini nih. Isi aja bagian yang bolong kayak gitu teman-teman. Udah jadi shape kayak gitu kan. Terus kita taruh di sininya. Kita bakal pakai si Pathfinder itu lagi dengan cara ngeseleksi dua-duanya, dua shape ini. Nah, udah kayak gitu, aku bakal duplikasi awannya jadi lebih banyak dengan copy paste. Ini mungkin aku akan tambahin kayak warnanya sedikit lebih abu-abu biar. Terus aku bakal kasih dia ke paling belakang, send to back. Terus karena dia di belakangnya si hijau ini, backgroundnya akan kita send to back lagi. Nah kayak gitu. Udah gitu sekarang kita saatnya untuk ngebuat hewannya nih teman-teman. Aku akan ngebuat hewan yang namanya lama. Jadi sini aku akan bikin kepalanya dulu. Pakai yang namanya rounded rectangle tool. Di sudut-sudutnya dia akan aku bikin lebih bulat lagi dengan cara menarik sedikit sampai ke bentuk yang aku mau. Agak aku panjangin lagi. Kemudian aku bakal tambahin sedikit pipi. Aku bakal copy paste ini. Kemudian aku taruh di sini. Kayak kita sambungin sedikit gitu ya. Tapi ini akan aku pendekin. Akan tarik ke sini sedikit nih. Jadi kita gedein sedikit. Kita buat dia kayak agak sedikit bulat gitu teman-teman. Setelah itu aku akan buat matanya pakai ellipse tool. Matanya ini akan aku rotate sedikit kayak gitu. Nah kita taruh di sini. Nah terus kita bikin pupilnya. Kita bisa copy paste aja. Terus aku akan tambahin sedikit pantulan cahaya di matanya dia dan akan aku kasih warna putih. Copy paste, kita taruh di sisi satunya. Selanjutnya kasih dia bulu mata. Kita pakai pen tool, terus kita tambahin bulu matanya. Nah kita sekarang akan tambahin hidungnya dia nih, sama mungkin nanti akan ada tambahan juga untuk telinganya. Kita bakal bikin hidungnya dulu pakai ellipse lagi. Warnain ini sedikit lebih gelap. Habis itu kita akan tambahin untuk hidung dan mulut. Selanjutnya aku akan bikin suatu shape pakai pen tool aja. Ini untuk shape dari hidungnya si lamanya ini nanti. Nah kayak gitu. Terus ini adalah hidungnya si lamanya nih. Dan aku bakal kasih warna. Terus kita taruh di tengah-tengah sini. Tapi dikecilin. Kita bakal tambahin mulut buat si lamanya ini. Pakai pen tool lagi aja, kita klik. Kita pencet ini aja, selection tool supaya pen toolnya udah selesai. Aku bakal tuker, jadi dia jadi stroke-nya yang ada. Dan aku bakal ganti ketebalan stroke-nya jadi 5 deh. Kemudian aku bakal copy paste, kemudian kita reflect dan kita taruh di sebelahnya. Nah kayak gitu. Nah udah jadi buat mukanya. Sekarang kita bakal bikin telinganya teman-teman. Telinganya kita bakal bikin shape pakai pen tool lagi aja. Dari atas ini dia ke bawahnya lurus, nyampe di pangkal sini dia akan
sedikit melengkung sampai sini, nanti melengkung kayak gini. Dan untuk warnanya ini aku akan pakai warna hidungnya dia. Habis itu aku akan taruh dia di bagian belakang. Jangan lupa di arrange send to back, teman-teman. Nah, udah jadi nih buat kepalanya. Ini akan aku group supaya ketika dipindah dia nggak akan lari sendiri-sendiri. Selanjutnya aku bakal bikin badannya dia nih. Aku bakal bikin pakai pen tool. Nah, kayak gini kan. Terus ke belakang. Itu kan kita langsung bikin shape aja. Kemudian selanjutnya aku bakal bikin kaki-kakinya dia yang di bagian belakang. Nah, pakai pen tool juga. Nah, jangan lupa ini untuk di send to back. Nah, udah kayak gitu. Sekarang kita bakal tambahin kakinya dia nih, yang ke bawah nih. Yang pakai pen tool lagi. Selesai deh untuk si hewan. Mungkin kita bisa tambahin ekornya ya. Nah, di sini aku bakal pakai si rectangle tool aja deh. Kita punya ini ya, ada titik-titik. Nah, ini kita tarik aja, tarik supaya dia jadi bulat kayak gitu. Baru kita arrange send to back, teman-teman. Nah, di sini akan aku group dulu dan baru kita taruh di ilustrasinya kita untuk backgroundnya tadi, teman-teman. Nah, kayak gitu. Udah jadi deh, udah ada backgroundnya, udah ada awannya, dan juga ada hewannya juga nih di sini. Nah, mungkin untuk workshop kali ini segitu dulu aja. Sampai jumpa di workshop-workshop lainnya, dan selamat berlatih!